Soal nomor 8. Banyak solusi persamaan mutlak X kurang 5 ditambah mutlak X kurang 3 sama dengan 2 adalah titik-titik. Silakan dicoba dulu. Yang perlu diingat dari apa ya? Nilai mutlak itu kan definisinya sendiri ya. Mutlak X akan tetap sama dengan X kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak X kalau kita buka tanda mutlaknya akan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0 atau X-nya negatif. Ini yang kemudian nanti jadi pertimbangan kita. Artinya apa? Karena di sini ada dua buah tanda mutlak, maka kita bisa simpulkan mutlak X kurang 5 akan tetap X kurang 5 untuk X kurang 5-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, untuk X lebih dari atau sama dengan 5 dan akan sama dengan negatif dari X kurang 5 atau 5 kurang X untuk X kurang 5 kurang dari 0. Dengan kata lain, X-nya kurang dari 5. Nah, yang satunya lagi, mutlak X dikurang 3 dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh, akan sama dengan X kurang 3 kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 3, dan akan sama dengan 3 kurang X kalau nilai X-nya kurang dari 3. Nah, berdasarkan ini, kemudian coba kalian bagi dulu interval nilai X-nya, jadi itu nanti dijadikan beberapa kasus berbeda. Silakan dicoba lagi. Nah, cara membagi kasus ini kita tulis dulu garis bilangan ya. Nah, berdasarkan mutlak X kurang 5 tadi kan kita punya dua buah interval ya. Yang pertama, untuk X lebih dari atau sama dengan 5. Di sini Bapak kasih bulat penuh ya. Karena X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Kemudian yang satunya lagi, X-nya kurang dari 5. Ini bulatnya nggak penuh. Kalau dari mutlak X kurang 3, kita dapat daerah X-nya lebih dari atau sama dengan 3, serta satu lagi daerah X-nya kurang dari 3. Nah, dari sini kemudian terlihat sangat jelas di sini bahwa soal ini harus kita bagi menjadi tiga kasus. Kasus satu itu untuk nilai X-nya kurang dari 3. Kemudian kasus 2 untuk nilai X lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 5. Lalu terakhir kasus 3, kasus di mana nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Nah, coba dikerjakan per kasus, nanti em, temukan jawaban dari soal nomor 8 ini. 0 dapat 3-nya, Pak. Ya, gimana? X dengan 3, X sama dengan 4, X Terus, sama dengan 5. oh, 3 buah ya? Oke, kita simpan dulu. X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5. Oke. Pertama, em, kalau kita coba substitusikan, kayaknya ketiganya benar ya. Kalau substitusikan 3 benar, 4 juga kayaknya benar, ya benar, 5 juga benar. Tapi apakah cuma ada tiga jawaban ini? Ini yang perlu eh, kita cek lebih jauh ya. Nah, kita mulai dari kasus satu. Kasus satu itu kan nilai X-nya kurang dari 3. Maka mutlak X dikurang 5 untuk X kurang dari 3 bisa kita ganti dengan 5 kurang X. Kemudian ditambah dengan mutlak dari X kurang 3 untuk X kurang dari 3 adalah 3 kurang X sama dengan 2. 8 dikurang 2X sama dengan 2. 6 sama dengan 2X, kita punya X sama dengan 3. Nah, tetapi X sama dengan 3 di sini jelas-jelas tidak memenuhi kriteria. Kenapa? Karena disyaratkan di sini X-nya harus kurang dari 3. Sementara di sini X sama dengan 3 itu bukanlah X yang nilainya kurang dari 3. Jadi tidak ada yang memenuhi untuk kasus satu. Bapak akan lompat dulu ke kasus 2. Ke kasus 3 maksudnya. Kalau di kasus 3, X-nya lebih dari atau sama dengan 5. Berarti mutlak X kurang 5, kita ubah jadi X kurang 5
Mutlak X kurang 3 kita ubah jadi X kurang 3. Tadi katanya kalau dijumlahkan hasilnya 2. Kita punya 2X sama dengan 10 atau X-nya sama dengan 5. Di sini jelas kita punya satu buah solusi yaitu X sama dengan 5. Nah, gimana dengan kasus kedua? Kasus kedua, mutlak X dikurang 5-nya, mengingat X-nya lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari 5, maka bisa kita ubah menjadi 5 dikurang X, sedangkan mutlak X dikurang 3 kita ubah menjadi X dikurang 3, sama dengan 2. Nah, di sini jelas kita punya 5 kurang 3, yaitu 2. 2 sama dengan 2. Pernyataannya bernilai benar. Kalau pernyataannya bernilai benar, artinya semua X yang menjadi syarat kasus kedua, yaitu X lebih dari atau sama dengan 3, kurang dari 5, ini memenuhi. Nah, pertanyaan Bapak ada berapa buah? X lebih dari atau sama dengan 5 kurang dari, sorry, X lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 5. Ada berapa buah nilai X-nya? Nurul, Humaira, untuk kasus ini nilai X-nya ada berapa buah? 3 dan 4. Oke. Menurut Bapak itu keliru ya. Kenapa? Em, karena di soal tidak disebutkan bahwa kita harus gunakan bilangan asli atau bilangan bulat. Tidak ada sama sekali. Jadi asumsikan aja X-nya itu elemen bilangan real. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya 3 dan 4 tadi ya. 3 4 berarti satu lagi 5. Artinya ada 3 buah kan. Sementara option 3 nggak ada di sini. Nah, jadi harusnya karena X-nya bilangan real dari 3, apa ya, X-nya lebih dari atau sama dengan 3 kurang dari 5, ini ada tak hingga eh, X elemen real. Artinya ada banyak, mulai dari 3, 3,00001, 3,00002, dan seterusnya. Ada tak hingga bilangan. Maka kemudian jawaban untuk soal ini yang lebih tepat adalah eh, ada sebanyak tak hingga. Itu menurut pendapat Bapak. Soal nomor 9, nilai minimum X tambah 7 dikuadratkan ditambah X tambah 2 dikuadratkan dengan nilai X dan Y memenuhi persamaan X kurang 5 dikuadratkan ditambah Y dikurang 7 dikuadratkan sama dengan 4 adalah titik-titik. Nah, Bapak pribadi sih kayaknya ya, ini ada kesalahan ketik. Bapak lebih yakin ini adalah Y dan di sini juga Y. Jadi kita anggap aja ya. Soalnya adalah X tambah 7 dikuadratkan ditambah Y tambah 2 dikuadratkan. Kemudian di sini ada X kurang 5 kuadrat ditambah Y kurang 7 kuadrat sama dengan 4. Oke, silakan coba dengan panduan soal yang sudah Bapak revisi ya. Gimana bisa? Belum. D jawabannya, Kita Pak. yang mana? D. 181 ya. Iya, Pak. Ilham. Oke, kita coba cek dulu ya. Cara Ilham gimana? X kurang 7 kuadratnya dijadikan nol, terus Y kurang 7 kuadrat dijadikan nol, terus X dikurang 5 jadi min 2. Oh, itu yang nilai terendahnya ya. Oke, oke. Ngerti. Iya, Pak. Oke, kita coba dulu ya. Hmm, apa benar itu jawabannya atau enggak gitu. Jangan-jangan ada jawaban yang lain. Kita coba cek. Oke, kita sepakat bahwa X kurang 5 dikuadratkan ditambah Y kurang 7 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, X dikurang 7 dikuadratkan itu sebenarnya kan X dikurang 5 ditambah 12 dikuadratkan. Ditambah Y tambah 2 tidak lain adalah Y dikurang 7 ditambah 9 dikuadratkan. Nah, ini sama aja ya dengan ini. Artinya ini bisa kita ubah menjadi X dikurang 5 dikuadratkan ditambah 144, kemudian ditambah 24 dikali X dikurang 5, lalu ditambah dengan Y kurang 7 dikuadratkan,
ditambah 81, lalu ditambah 18 dikali Y dikurang 7. Dan ini sama dengan X kurang 5 dikuadratkan ditambah Y dikurang 7 dikuadratkan tadi sama dengan 4. Lalu kita punya tambah 144, lalu ada 81 di sini. Lalu ada 24 dikali min 5 adalah min 120. 18 dikali min 7 adalah min 126 ya. Kemudian kita punya ditambah 24X ditambah 18Y. Oke, 144 dikurang 120 adalah 24. 24 ditambah 81 adalah 105, ditambah 4, 109. 109 dikurang 126 adalah min 17. Berarti kita punya min 17 ditambah 6 dikali 4X ditambah 3Y. Nah, kita mau nilai ini minimum. Nah, yang jelas X dan Y-nya itu benar tadi. Bahwa X dikurang 5 dikuadratkan ini kan nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Begitu juga dengan Y dikurang 7 dikuadratkan itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Sama dengan 4 ya. Nah, dan maksimal nilai ini, nilai dari X kurang 5 dikuadratkan itu maksimal nilainya adalah 4. Ini juga 4 maksimalnya. Karena kalau udah 9 nggak mungkin ya. Dan seterusnya. Kalau lebih dari 4 intinya nggak boleh. Maka kemudian kita bisa tarik kesimpulan begini. Bahwa interval X itu pastilah minimal nilai X-nya 3, maksimal nilai X-nya 7. Sedangkan nilai Y, minimal nilai Y itu adalah 5, maksimalnya 9. Ini karena ini ya, kalau ada pertanyaan kapan nilai X-nya sama dengan 3, yaitu ketika ini 4 itu kita jadikan min 2 dikuadratkan. Makanya X-nya 3. Maksimalnya ya ketika 4 itu adalah 7 dikurang 5 dikuadratkan. Nah, intinya lebih kurang seperti ini. Tapi harus diingat bahwa kalau kita punya ambil X-nya minimum ataupun maksimum, begitu juga dengan Y minimum atau X maksimum, maka lawannya, si X atau si Y harus, kalau untuk X-nya sama dengan 5, Y-nya harus sama dengan 7. Jadi ini yang cukup kita uji. Nah, sebenarnya gampang ya, maksud Bapak, kita pastikan aja salah satunya diambil. Artinya kalau X-nya sama dengan 5, maka otomatis Y-nya harus sama dengan 7. Sorry, kalau X-nya sama dengan 3 ya. Berarti ini akan menjadi min 17 ditambah 6 dikali 4 kali 3 adalah 12, lalu 3 dikali 7 adalah 21. Kita punya min 17 ditambah 12 ditambah 21 adalah 33. 33 dikali 6 adalah 198. 198 dikurang 17 tidak lain adalah 181. Ini yang pertama. Nah, jelas di sini udah dapat ya nilai yang lebih kecil dari ya sorry, nilai 81 tadi. Nah, kalau untuk Y sama dengan 5, berarti si X-nya harus sama dengan 5 juga. Ya, kita uji aja. Sama dengan min 17 ditambah 6 kali 4 kali 5 20. Kemudian 3 kali 5 15. Min 17 ditambah 6 dikali 35 ya. Ya, 6 dikali 35 adalah 210. 210 dikurang 17 adalah 193 ya. Kalau Bapak tidak salah hitung ya. Nah, dari sini jelas bahwa nilai minimum untuk ini adalah 181. Jadi jawaban yang tadi benar. Banyak solusi persamaan Diopantin linear
60X ditambah 18Y sama dengan 97 adalah titik-titik. Em, jadi ini ya, ada namanya teorema Diopantin. Jadi yang bentuknya kayak ini, AX tambah BY sama dengan C ini kan bentuknya disebut dengan bentuk apa ya? eh, Persamaan linear Diopantin. Nah, jadi AX tambah B tambah C ini akan punya solusi jika dan hanya jika FPB dari A dan B habis membagi C. Atau dengan kata lain, FPB dari A dan B itu adalah faktor dari C. Baru dia punya solusi. Jadi apa ya? Persamaan Diopantin linear ini cuma berlaku untuk di bilangan bulat ya. A, B, X, Y di sini juga C ya, bilangan bulat. Pak, kalau misalnya dia bilangan bulat, nggak ada solusi Hmm. dong. Iya, benar. Nggak ada solusi ya. Kenapa kan? Kami udah coba-coba tadi, mau Enggak. kami coba Kan pakai tak A, bilangan pecah. kan A dengan B ya kan bilangan Jangan. enggak kenapa? Terus, C-nya bilangan ganjil. ya dari Ya sini aja gitu. nggak mungkin ya. Ya ini Iya, genap, Pak. ini genap. Ya hasilnya ganjil nggak mungkin. Ya itu yang pertama. Yang kedua juga ini ya. Karena A dan B-nya itu kan 60 sama 18 ya. Katakanlah nanti di kasus lain kalian ketemunya misalnya genap tambah ganjil ya. Nah, tetapi kan di sini kan jelas ya, FPB dari apa? 60 dengan 18 itu kan 6. Nah, sementara 6 itu tidak membagi 97 kan? Tidak harus membagi 97, jadi nggak mungkin. Jadi maksud Bapak gini, ini kan bisa diubah jadi 6 kali 10X ditambah berapa itu? 3Y sama dengan 97. Artinya 97-nya juga harus kelipatan 6 dan ini nggak mungkin juga. Jadi ada banyak faktor yang menguatkan kalau jawabannya tidak ada. Oke, paham ya? Nomor 11, misalkan A adalah lingkaran dengan titik pusat min 7, min 3 dengan jari-jari 13, dan lingkaran B lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah 10X ditambah 12Y sama dengan 89. Kedudukan garis 5Y ditambah 12X dikurang 70 dengan kedua lingkaran tersebut adalah titik-titik. Hmm. Pertama, yang mau Bapak bilang adalah gini. Jadi kalau kita punya lingkaran dengan pusat A, B, kemudian jari-jarinya R, maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nanti kalaupun kalian uraikan ya, nanti lebih kurang akan ada bentuk seperti ini. Karena kan ibaratnya kalau X kurang A dikuadratkan jadinya kan ini ya, X kuadrat dikurang 2AX tambah A kuadrat dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana caranya mengetahui kedudukan garis terhadap lingkaran?
Kalau kita mau mengetahui kedudukan garis terhadap lingkaran, pertama gini, garisnya itu sendiri, mesti kalian ubah dulu menjadi Y sama dengan MX tambah N, katakanlah begitu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, substitusikan nilai Y sama dengan MX tambah N ke persamaan lingkaran. Nah, ini langkah yang kedua. Artinya nanti setiap ada huruf Y diganti dengan MX tambah N ini sendiri. Lalu yang ketiga, nanti akan diperoleh em, persamaan kuadrat. Langkah yang ketiga ini, setelah kalian peroleh persamaan kuadrat, lalu kalian cek diskriminannya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Sedangkan diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4A kali C. Nah, maka kemudian nanti akan ada tiga kondisi. Yang pertama, jika diskriminannya lebih dari 0, artinya garis memotong lingkaran di dua titik. Kalau diskriminannya lebih dari 0. Yang kedua, kalau diskriminan sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran. Kemudian yang ketiga, kalau diskriminannya kurang dari 0, garis tidak melewati lingkaran. Atau tidak menyinggung, tidak memotong lingkaran juga. Nah, silakan dicoba dulu. Bahas aja ya. Halo. Iya Pak, bahas saja Pak. Oke. Baik. Di sini kita ulang tulis lagi ya. Ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama pusatnya min 7, min 3, jari-jarinya 13. Lingkaran A ya. Maka lingkaran A dapat kita nyatakan dalam bentuk ini ya. X tambah 7 kuadrat ditambah Y ditambah 3 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Ini berdasarkan rumus yang ini tadi. Karena A-nya min 7, B-nya min 3, dan jari-jarinya 13. Ini jari-jari ya. Bentar. Nah, berarti ini kalau kita uraikan akan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 14 X ditambah 6Y kemudian 49 ditambah 9, 58 dikurang 169 sama dengan 0. Atau kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 14X ditambah 6Y dikurang 111 sama dengan 0. Nah, sementara lingkaran B persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 10X ditambah 12Y sama dengan 89. Atau dikurang 89 sama dengan 0. Kita akan coba cek dulu untuk lingkaran A. Tapi sebelumnya biar kita lebih ini sih, biar lebih gampang kita cek dulu optionnya ya. Mana tahu ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Artinya kita nggak usah cek terlalu banyak nanti. Memotong kedua lingkaran, memotong lingkaran A tapi tidak melewati, menyinggung.
Oke, sepertinya nggak ada ini ya. Tidak terlalu banyak opsi di sini. Tapi yang jelas di sini adalah di lingkaran B itu tidak ada opsi menyinggung ya. Menyinggung lingkaran B-nya nggak ada. Oke, barangkali kita coba dulu di lingkaran B ya. Tadi kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat, tambah 10X ditambah 12Y dikurang 89 sama dengan 0. Nah, sementara garisnya itu sendiri adalah Y sama dengan min 12X ditambah 70 per 5. Oke. Hmm. Kita akan coba lanjutkan. Berarti di lingkaran B kita punya X kuadrat ditambah Y kuadratnya adalah min 12X ditambah 70 per 5 dikuadratkan. Sepertinya ini bisa lebih disederhanakan ya. Kita ubah saja menjadi min 12 per 5X ditambah 14. Nah, begini aja. Dikuadratkan, kemudian ditambah 10X ditambah 12 dikali 12 per 5X ditambah 14 dikurang 89 sama dengan 0. Jadi kita punya X kuadrat ditambah 144 per 25X kuadrat, kemudian dikurang 24 per 5X ditambah 196, kemudian ditambah 10X ditambah 144 per 5X, kemudian ditambah ya, 12 dikali 14, 168, dikurang 89 sampai dengan 0. Atau kita punya 169 per 25X kuadrat, kemudian ini sama ini nanti jadi berapa ya? 120 bagi 5, berarti tambah 24X, 196 dikurangi 89, 107, 107 ditambah 168 adalah 235. Oh ya, 10X-nya Bapak lupa ya. Kalau 10X berarti di sini kita punya 34X. Oke. Pak, itu bukan min 144 per 5. Min. Mana? Min 144 per 5X. Min 100. Yang mana tuh? Yang mana? Itu Pak yang samping 10X. Enggak yang itu. Yang ini. Iya. Kenapa minus? Oh ya, min ya. Kan Astaga. Y-nya Iya, min. iya, 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 benar. Berarti ini min 144 per 5 ya. Aduh, lumayan ini fatal juga salah. Tonton, tonton. Min 144 per 5. Oke, ini berarti ini berubah ya. Min 144 per 5 ditambah 50. Berarti min 94 min 104 min 118 per 5X ya jadinya ya. Sama dengan 0. Kita coba kalikan dengan 25 nanti ada 169X kuadrat dikurang 590X ditambah aduh 235 dikali 25. Oke, nggak apa-apa. Sama dengan 0.
Kita cek diskriminannya. Diskriminan adalah B kuadrat, artinya 590 dikuadratkan dikurang 4 dikali 169 dikali 235 kali 25. Hmm, Kalau dilihat sekilas, ini jelas ini ya. Ini kan jadi 590 kuadrat dikurang 235 kali 4 itu kan berapa ya? 800 ditambah 100 940 dikali 169 dikali 25. Ini jelas kurang dari nol ya. Karena ini udah pasti hasilnya lebih besar daripada ini. 940 kan lebih besar dari 590. 169 kali 25 juga lebih besar dari 590. Maka diskriminannya kurang dari nol atau dengan kata lain tidak melewati B. Oke, kita cek di sini. Berarti nggak mungkin optionnya itu option C, option E tidak mungkin juga, option A juga tidak mungkin. Oke, berarti kita tinggal cek ke lingkaran A-nya. Apakah menyinggung atau memotong lingkaran A? Semoga dari tadi nggak ada hitungan yang salah ya. Kalau di lingkaran A, berarti kita punya X kuadrat ditambah min 12 per 5X ditambah 14 dikuadratkan. Kemudian ditambah 14 dikali X ditambah 6 dikali min 12 per 5X ditambah 14 dikurang 111 sama dengan 0. Atau kita nanti bakal punya X kuadrat ditambah 144 per 25 X kuadrat. Kemudian, aduh, 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 aduh. Ini ada salah tadi ya. Kayaknya di sini ada salah, Bapak. Ini bukan 24 per 5 harusnya ya. Iya, bukan 24 per 5 loh. 24 kali 14. 336 ya. Oke, kalau 336 ini semakin kompleks. 336 ditambah berarti 480 min 430 ya. Iya, 430. Berarti kalau 430 ini nanti jadinya kalau dikalikan sama 5, 2150 dong. Waduh, makin kompleks. Ntar ya, kita perbaiki dulu. Takutnya salah. Berarti diskriminannya 2150 dikuadratkan kurang 4 kali 169 kali 235 kali 25. Ini harusnya sih ada cara lain nih. Harusnya ya. Tapi nggak tahu juga Bapak. Bapak cuma punya ide ini. Oke, kita lanjut. Gimana cara ngeceknya ya? Mau nggak mau dicari satu persatu ya. 2150 kali 2150 itu 4 jutaan. Yang satunya lagi
3 jutaan. Oke, ini tetap kurang dari nol, berarti ya memang tidak melewati B. Tapi memang agak susah jadinya, ya. Maksudnya angkanya ribet. Walaupun teorinya Bapak rasa cukup sederhana teorinya. Tapi bisa jadi di sini Bapak ada kesalahan juga. Nanti kita coba cek lagi. Oke, ini kita lanjutkan dikurang 336 per 5x ditambah 196, kemudian ditambah 14x dikurang 72 per 5x, lalu ditambah 84 dikurang 111 sama dengan 0. 169 per 25x kuadrat, oke, min 336 dengan min 72 min 408. Terus 14 dikali 5 adalah 70, berarti kita punya min 338 ya. Iya dong, oh iya, per 5x, kemudian ditambah 196 dikurangi 111 adalah 85, ditambah dengan 84 adalah 169 sama dengan 0. Kalikan dengan 25, kita punya 169x kuadrat, dikurangi 1690x, ditambah, ini jangan-jangan tadi bisa disederhanakan nih. Jangan-jangan bisa disederhanakan, tapi ya udah terlanjur. Ditambah 169 kali 25 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 169, kita punya x kuadrat dikurangi 10x ditambah 25 sama dengan 0. Cari diskriminannya, ini diskriminannya 100 dikurang 4 kali 25 sama dengan 0. Artinya garisnya menyinggung lingkaran A. Kita cek opsi yang tersisa, menyinggung lingkaran A cuma opsi yang D, berarti ya B nggak mungkin, jawabannya D. Ini dengan catatan Bapak nggak ada kesalahan hitung dari tadi ya? Semoga bisa dipahami ya. Ini sebenarnya pelajaran kelas 12 ingat Bapak ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan dibaca dan dipahami dulu. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Soal nomor 12. Rahman akan memulai tur. Oh ya, Rahman ingin melakukan tur mengelilingi kota dengan mobil. Di situ ada beberapa huruf ya. Ada G, J, S, D, dan B. Lalu ada satu, dua, ada angka di situ yang menghubungkan antar huruf. Jadi Rahman memulai tur dari Gerang. Gerang itu G, memilih jalan secara acak dan mengakhiri tur di Bekasi. Oh ya, di B berarti ya. Dari G ke B, oke. Waktu yang Rahman miliki hanya cukup untuk mengunjungi 4 kota saja. Sayangnya Rahman tidak tahu bahwa hari ini tanggal ganjil dan plat mobilnya adalah genap. Sehingga jika Rahman mendatangi kota Jadikarta atau J, Rahman pasti akan tertilang. Oke. Artinya gini, dari G mau ke B, tapi nggak bisa lewat J. Rahman pasti akan tertilang. Dapat dihitung bahwa peluang Rahman tidak tertilang adalah P per Q, dengan P dan Q adalah bilangan asli. Maka nilai terkecil dari P tambah Q adalah titik-titik. Kalau kita tuliskan satu persatu ya, misalnya kan karena ini mau dari G ke B, kan ada beberapa buah jalan ya. Misalnya kalau ke G, dari G ke J baru ke B, maka totalnya itu harusnya kita kalikan ya. G ke J adalah 3, J ke B adalah 4, 3 kali 4, 12. Itu kalau GJB. Terus ada lagi misalnya option lain masih G ke J, tapi dari J ke S dulu, baru ke D, baru ke B. Misalkan ya, kita coba hitung ini. Semua kemungkinan yang bisa terjadi aja. Karena ini masih
Eh, em, Bapak masih belum paham, masih ambigu dalam pemikiran Bapak. Jadi GJSDB berarti 3 kali 2 kali 1 kali 2 sama dengan 12. Kalau misalnya GJ, berarti GJSDB. Kalau GJDB, berarti ke G ke J-nya 3, J ke D-nya 3, D ke B-nya 2. 18. Oke, ini nggak ada lagi. Dari G ke J. Lanjut GS. Kalau GSJB berarti G ke S2, S ke J2, J ke B4. Kita punya 16. Tadi GSJB, sekarang kalau GSJDB berarti 2 kali 2 kali 3 kali 2 sama dengan 24 ya. Itu kalau GSJDB. GSJB udah, GSJDB udah. Lanjut GS, GSDJB. Kalau GSJDB berarti kita punya nanti 2 kali GSD. Oh, S ke D1, D ke J3, J ke B4. Ini juga 24 ya, GSDJB-nya. Terus terakhir apa ya? GSDB mungkin ya. Ya, GSDB ada 2 kali 1 kali 2 sama dengan 4. Oke, berarti total ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kemungkinan ya. Nah, sekarang kita anggap aja ya. Mengunjungi 4 kota artinya bisa lewat ke ini GJSDB. Anggaplah begitu. eh Rahman akan tertilang jika Rahman mengunjungi atau melewati kota Jadikarta atau kota J. Pertama kita cek dulu yang ada kota J yang mana aja. Ini ada kota J, ini juga ada, di sini ada, dan ada. Jadi yang nggak ada cuma yang ini ya. Berarti peluang tidak ditilang, katakanlah peluang tidak ditilang ini adalah P, maka P-nya akan sama dengan 4 per, nah ini kita jumlahkan. 12 ditambah 12, 24. 24 ditambah 18, 42. 42 ditambah 16, 58. 58 ditambah 24, 82 ditambah 24, 106 ditambah 4, 110. Berarti harusnya peluangnya 4 per 110 atau sama dengan 2 per 55. Nah, ini katanya sama dengan P per Q. Berarti harusnya kalau di sini P tambah Q-nya 57 ya. Tapi 57 nggak ada di option ya. Oke. Pak, Ini kita kalau anggap semua Bapak, kalau ya. semua kejadian, kalau yang GJSDB-nya nggak Bapak pakai, Pak. Yang 5. Ada, ini dipakai nih. Bapak hitung tadi. Yang ini kan. Oh, ini. Oh, ya, T. Dia T, kok kayak kalau minta Bapak pakai. Lah, Pak. Tapi gimana kalau nggak dipakai ya? Kalau yang ini nggak dipakai. Berarti yang nggak dipakai yang mana aja deh? Yang ini satu. Pakai warna oranye dulu. Ini nggak dipakai. Ini nggak, sama mana lagi? Cuma dua ya. GJSDB sama GSJDB ya. Katakanlah yang dua ini nggak dipakai ya. Berarti harusnya peluangnya itu 4 per
110 dikurang berapa itu? 12 sama 24. 36 ya. Berarti harusnya 4/74. Kalau disederhanakan 2/37 sama dengan P per Q. P tambah Q-nya 39. Oke, yang ini nggak ketemu ya jawabannya. Mungkin nanti kalian bisa pikirkan eh, setelah ini. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak terperhatikan dari tadi. Yang jelas di sini kita asumsikan dia nggak ini ya, nggak bolak-balik ya. Kemudian ya, dia nggak bolak-balik. Artinya kalau udah GJD, dia nggak balik lagi ke J. Tapi kalau boleh bolak-balik pun paling ini ya, yang bisa itu GJSJB, GJDJB. Kalau GSDSJB nggak mungkin terlalu banyak. Kalau GSJSJB ya. Kalau GSDSJB 2, 3, 4 gimana? Nggak mungkin juga ya. Yang boleh bolak-balik itu GJB. Tapi nggak mungkin juga rasanya ya kalau bolak-balik ya. Kalau boleh bolak-balik paling ya jadi banyak jadinya ya. JB. JBJ gimana ya? GSJB J. Oh nggak mungkin. Berarti bolak-baliknya itu di awal. GJ GJB GJD JB. Oke, kita coba ya. Mana tahu ada ketemu ya. GJ GJB. Ini bisa ya karena 5 kota misalnya. Ini jadi berapa itu? 3 3 G ke J ke G kali 3 lagi, baru J ke B-nya 4. 27 dikali 4, ya 108. Kayaknya ini nggak masuk akal, tapi boleh dicoba dulu deh. GJ GJB, terus ada bisa juga nanti GJD, JB, ya satu lagi yang mungkin ini. Kalau ini berarti 3 kali 3 kali 4, 108. Kalau kita pakai ini ya, berarti peluangnya nanti akan jadi 4/110 ditambah 108 tambah 108. 4 per berapa itu ya? 216, berarti 326. Kalau disederhanakan 2 per, ya ini nggak mungkin. Oke, yang ini kita tinggalkan aja dulu, karena Bapak juga nggak ada ide lain. Pemilik toko Nixiu sedang mengalami kerugian karena terlalu banyak tokonya yang sedang dibuka. Pemilik tersebut berencana untuk menutup salah satu dari 5 toko yang saling berdekatan. Digambarkan pada bidang kartesius diperoleh koordinat 5 toko yaitu 1,3, 3,1 dan seterusnya. Dengan asumsi setiap toko menjangkau 2 satuan di sekitarnya. Oke, pemilik toko akan menutup salah satu toko sedemikian sehingga gabungan dari seluruh jangkauan toko bernilai maksimal. Maka toko yang akan ditutup adalah titik-titik. Oke. Nah, titik-titiknya itu koordinatnya ada 1,3. Ini toko A.
Toko B di 3,1. Oke, di sini. Toko C 6,1. Toko D 7,4. Toko E-nya 4,6. Nah, katanya begini. Asumsi setiap toko menjangkau dua satuan di sekitarnya. Artinya ibaratnya ini kita bikin lingkaran gitu. Lingkaran dengan jari-jari dua. Nah, itu jangkauannya. Jadi bentar. Sebenarnya kalau kita bikin gambar begini nanti kelihatan ya yang mau dihapus yang mana. Karena kita ini udah dua satuan belum. Oke. Lebih kurang seperti ini ya gambarnya. Dua satuan itu. Kita gambarkan lingkaran lain lagi. Pak, B sama C itu sama kemakannya ya, Pak. Apanya? Sorry. Apanya kau? Kalau Haikal nengoknya B sama C-nya tuh yang B habis A dengan C. Kalau C habis yang B sama D. Hah? Habis C sama D maksudnya gimana? Yang A melingkari B itu yang maksudnya tokonya kemakan kan, Pak? Tokonya kemakan. Iya. Jadi Kemakan itu A itu dia ngambil ruang yang di B. Terus yang C itu ngambil ruang di B. oh bukan kemakan apa sih? Masa beririsan. Jadi ibaratnya gini ya. Misalkan untuk orang yang tinggal di daerah katakanlah di koordinat 2,2 ya. Misalnya yang di 2,2 nih. Sebenarnya dengan satu toko B aja ada yang orang yang di sini bisa belanja ke sini gitu. Tapi sekarang kan ibaratnya ada dua toko pilihannya kan. Artinya kan nggak efektif itu. Harus dihapus satu toko. Nah, yang mana? Biar nanti luas daerahnya masih tetap maksimal gitu. B ya, Pak? Gimana? Kami jawab B. Kenapa B? Kalau B-nya hilang,
Jadi A-nya tuh nggak berdekatan satu sama lain, cuma yang E. Tapi E-nya berdekatan dengan D. Jadi peluangnya lebih besar. Kenapa nggak C yang kalian hapus misalnya? Kalau C, A dengan B-nya berdekatan. D dengan E-nya juga berdekatan. Jadi kalau misalnya mereka pilih E kan masih ada D, Pak. Lingkaran A persamaannya apa? Lingkaran A persamaannya adalah X dikurang satu kuadrat ditambah Y dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Kemudian lingkaran B persamaannya adalah X dikurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang satu kuadrat sama dengan 4. Kalau untuk lingkaran C persamaannya adalah X dikurang 6 dikuadratkan ditambah Y dikurang satu dikuadratkan sama dengan 4. Lingkaran D persamaannya adalah X dikurang 7 dikuadratkan ditambah Y dikurang 4 dikuadratkan sama dengan 4. Sedangkan lingkaran E, kita punya X dikurang 4 dikuadratkan ditambah Y dikurang 6 dikuadratkan sama dengan 4. Kalau dilihat dari sini, kira-kira apa yang bisa kita peroleh? Nah, sekarang Bapak tanya, menurut kalian di antara kedua lingkaran ini, mana yang irisannya lebih besar? Luas irisannya ya. Apakah lingkaran di gambar satu atau dua? Halo, Dua po. gambar dua. Kenapa? Karena ini kan jari-jarinya sama ya. Keempat lingkaran di sini identik. Kenapa? Karena ininya lebih ini ya, lebih lebar ya. Ya logika aja lah. Maksudnya kalaupun kita mau pakai rumus ataupun pakai logika sederhana pun ini tetap pasti lebih besar. Artinya apa? Artinya adalah kalau kita tarik garis dari kedua titik pusat, ya kan kayak gini nanti nih. Bentar. Aduh, kok malah macet. Bentar ya. Artinya kalau kita tarik garis antar dua titik pusat, yang apa ya? Yang garis ininya, garis penghubungnya yang beririsannya lebih pendek itu punya luas yang lebih kecil. Betul? Sepakat ya? Nurul dan lain-lainnya. Ya. Sekarang kita akan coba cek di gambar ini. Jadi, maksud Bapak gini, eh, luas daerah yang beririsan yang lebih besar itu tergantung pada irisan dari garis penghubung di antara kedua lingkaran tersebut. Jadi kalau makin panjang ya makin luas dia. Nah, Bapak akan coba hubungkan A ke B, nanti B kita hubungkan ke C, lalu C kita hubungkan ke D. Nah, C kita hubungkan ke D. Aduh, kok jelek kali. Mungkin laptopnya udah agak lumayan panas jadi agak-agak macet. Terakhir baru D-nya kita hubungkan ke E. Nah, maksud Bapak begini. Katakanlah ini jarak ini ke sini ya. D1, ini D2, lalu kita punya D3, dan terakhir, aduh, misalnya terlalu besar. Lalu ada D3, dan terakhir ada D4 nih yang sedikit ini D4. Oke, kita akan mulai dari mencari D1-nya dulu. Misalkan ini X, di sini Y. Pertama kita akan cari dulu panjang AB. Panjang AB itu gampang ya. Kita pakai Pitagoras. Maksud Bapak Pitagorasnya ke sini. Coba lihat.
Ini kita tarik garis ke sini, ini ke sini. Nah, ini kan jelas ya. Karena koordinat ini 3,1 berarti ini ke sini kan 2, ini ke sini 2. Maka panjang AB itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat atau sama dengan 2 akar 2. Nah, bagaimana mencari panjang AX? Panjang AX itu adalah panjang AB dikurang BX. Nah, karena BX adalah jari-jari lingkaran, berarti ya ini jadinya apa? 2 akar 2 dikurang 2. Begitu juga nanti mencari panjang BY. BY itu adalah AB dikurang AY. Berarti 2 akar 2 dikurang 2. Ngerti sampai di sini? Haikal, Nurul, Ilham, dan lain-lain. Berarti Pak. Nah, berarti D1-nya gimana cara kita cari D1-nya? Ya D1-nya gampang ya. D1-nya berarti panjang AB dikurang AX dikurang BY. Karena AX sama dengan BY berarti sama aja kayak AB dikurangi 2 kali panjang AX. Nah, AB-nya berapa? Jarak A ke B tadi 2 akar 2, berarti kita punya 2 akar 2 dikurang 2 kali 2 akar 2 dikurang 2 ya. Koreksi kalau seandainya Bapak ada keliru ya. Ya. Berarti ini akan sama dengan nanti silakan dicek sendiri 4 dikurang 2 akar 2. Ini D1. Kita simpan dulu. D1 4 dikurang 2 akar 2. Nah, kalau D2-nya gampang ya. D2-nya nggak usah dihitung, nggak perlu effort kita hitungnya. Kita lihat dari gambarnya aja. Ini udah jelas D2-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena kan ibaratnya jarak dari titik sini ke sini ya. 4,1 ke 5,1 jelas 1. Nah, oke, D2-nya udah dapat. Sekarang kita cari D3. Untuk D3-nya itu kita cari dulu panjang CD. CD-nya kalian lihat, bisa lihat sendiri ya. Ini satu, ini satu, dua, tiga. Berarti satu kuadrat tambah tiga kuadrat. Akar dari satu kuadrat ditambah tiga kuadrat berarti akar 10 CD-nya. Oke, maka dengan cara yang sama, D3, ini mirip nyari D1 tadi ya. Akan sama dengan akar 10 dikurangi 2 kali, berarti akar 10 dikurang 2. Atau kita punya 4 dikurangi akar 10. Itu nilai D3. Nah, sedangkan D4 itu tergantung kepada panjang DE. Panjang DE-nya sendiri adalah akar dari, oke berarti 3 sama 2, 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Kalau Bapak tidak salah ini. Ya, berarti sama dengan akar dari 13. Sehingga kita punya D4 sama dengan akar 13 dikurangi 2 kali akar 13 dikurangi 2. Atau sama dengan 4 dikurangi 2 akar 13. Oke, biar ini seragam, kita ubah nilai semuanya. D1 akan kita ubah jadi 4 dikurangi akar 8. D2 itu sendiri adalah 4 dikurang 3. Karena D2-nya sama dengan 1 ya. 4 dikurang 3 adalah 4 dikurang akar 9. D3-nya itu sendiri adalah 4 dikurang akar 10. Dan D4 adalah 4 dikurangi akar 52. Nah, ingat sekali lagi, yang nilai D-nya lebih besar, maka oke, DX terbesar punya luas irisan terbesar. Artinya, yang terbesar kalau dari sini kita urutkan mana?
Berarti yang paling besar D1 ya, paling kecil D4 ya, karena D4 itu 4 dikurangi akar 52. Nah, berarti kita buat di sini D4 kurang dari D3 kurang dari D2 kurang dari D1. Artinya di sini yang paling luas daerahnya ini, kemudian baru ini, kemudian baru ini, baru ini. Nah, di sini gampang ya. Yang jelas yang berhubungan sama dua daerah di sini adalah si B, maka yang kita buang adalah toko B. Tadi kalian jawabnya apa? Toko B juga ya? Iya, Pak.